Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nanda Putra dengan NIM E1S1 21016. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi dari nested loop dan array dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yakni nested loop. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari looping atau pengulangan dan juga definisi dari nested loop atau perulangan bersarang. Looping atau pengulangan merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Sedangkan loop bersarang atau nested loop merupakan struktur pengulangan dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah blok pengulangan, terdapat blok looping yang lain, dan di dalam sebuah blok pengulangan juga terdapat pernyataan if. Baik, kita masuk kepada flowchart dari nested loop. Sebelum itu, kita akan mulai dan melakukan inisialisasi. Selanjutnya, kita akan mengecek kondisi yang pertama. Apabila kondisi yang pertama bernilai benar, maka selanjutnya akan melakukan pengecekan pada kondisi yang kedua. Apabila kondisi yang kedua bernilai benar, maka akan dijalankan perintah yang pertama. Perintah yang pertama ini dijalankan sesuai dengan langkah atau increment-nya, increment dari inisialisasinya. Dan apabila kondisi yang kedua ini bernilai salah, maka akan menjalankan perintah yang kedua dan dijalankan sesuai langkah dari inisialisasi tersebut. Namun, pada saat kondisi yang pertama, jika terjadi kesalahan atau nilainya salah, maka pemrogramannya akan selesai. Blok looping yang dimaksud di sini yakni pada pengecekan kondisi, sedangkan blok if itu pada pengecekan perintah. Baik, kita masuk kepada contoh yang pertama, yakni membuat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n. N-nya ini diinput sehingga hasil yang ditampilkan. Misalnya n sama dengan 5. Maka outputnya 1 itu adalah bilangan ganjil, 2 itu bilangan genap, 3 bilangan ganjil, dan seterusnya hingga nilai n. Flowchart dari contoh kasus yang pertama tadi seperti berikut. Pertama, masukkan nilai n, kemudian dilakukan inisialisasi, yakni i sama dengan 1. Kemudian kita masuk pada kondisi yang pertama, i lebih kecil dari sama dengan n. Apabila kondisi yang pertama ini bernilai benar, maka kita akan melakukan pengecekan kondisi yang kedua, yakni i modulus 2 sama dengan 0. Apabila kondisi yang kedua ini bernilai benar, maka hasilnya adalah bilangan genap. Dan apabila kondisi yang kedua ini bernilai salah, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Semua langkah-langkah ini dilakukan dengan increment i sama dengan i tambah 1. Namun, pada kondisi yang pertama tadi, jika bernilai salah, maka akan selesai terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita membuat contoh pemrogramannya. Yang pertama itu kita membuat variabelnya terlebih dahulu. Yang masukkan integer i sama dengan 1, n, cout masukkan nilai n, sin nilai n. Kemudian kita masuk pada kondisi yang pertama, yaitu while i lebih kecil sama dengan n. Jika
I modulus 2 sama dengan 0, maka nilai I tersebut akan bernilai bilangan genap. Namun jika salah, maka nilai I tersebut merupakan bilangan ganjil. Dengan langkah I sama dengan langkah I sama dengan I tambah 1. Ini adalah sebuah increment agar nilainya bertambah. Kita coba jalankan. Sorry, kita cek terlebih dahulu. Ada keliru di sini. While if I modulus 2, sorry kita salah menggunakan, di sini seharusnya menggunakan kurung kurawal. Kita cek. Masukkan nilai N, contohnya 5. Nah, maka hasil yang ditampilkan sebagai berikut. Nilai 1 adalah bilangan ganjil, nilai kedua itu adalah bilangan genap, nilai ketiga itu bilangan ganjil, dan seterusnya hingga nilai kelima yang bernilai ganjil. Baik. Kita masuk ke instant loop yang kedua, yakni dengan flowchart sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan inisialisasi yang pertama. Selanjutnya kita akan mengecek kondisi yang pertama. Apabila kondisi yang pertama ini bernilai benar, maka akan dilakukan inisialisasi yang kedua. Dan apabila inisialisasi kedua ini bernilai benar, maka akan berlanjut kepada kondisi yang kedua. Dan apabila kondisi yang kedua ini bernilai benar, maka akan menjalankan perintah yang pertama. Dengan perintah pertama ini dijalankan dengan langkah yang kedua. Dengan langkah yang kedua, dari inisialisasi yang kedua, ataupun dengan langkah yang pertama dari kondisi yang pertama. Namun, apabila kondisi yang kedua ini bernilai salah, maka dia akan digunakan dengan cara langkah pertama. Namun pada saat di awal, apabila kondisi yang pertama itu bernilai salah, maka pemrogramannya akan terhenti atau selesai. Notasinya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membuat contoh kasus yang kedua. Membuat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai N jika yang dimaksud 5 akan menampilkan output 54321 hingga baris kelima dan deret kelima. Dengan flowchart sebagai berikut.
Pertama memasukkan nilai N, kemudian kita inisialisasi I sama dengan 1, kemudian masuk ke kondisi yang pertama, I lebih kecil dari sama dengan N, kemudian jika bernilai benar, maka akan melakukan inisialisasi yang kedua, yakni J sama dengan N, dan jika benar, maka akan masuk ke kondisi yang kedua, J lebih besar sama dengan 1. Ini akan menggunakan langkah yang pertama, yakni J sama dengan J kurang 1. Dan kondisi yang kedua ini, jika benar, maka akan menampilkan nilai dari J. Dan jika kondisi yang kedua ini salah, maka akan dilakukan dengan cara langkah I sama dengan I tambah 1 atau langkah yang kedua. Dan jika pada kondisi yang pertama itu salah, maka pemrogramannya akan selesai. Baik, langsung saja kita akan membuat contoh pemrograman yang kedua ini. Pertama, kita masukkan variabel yang terlebih dahulu. In sama dengan I sama dengan 1, J, N. Kemudian cout masukkan nilai N. Kemudian sin nilai N, nilai dari N. Kita masuk ke kondisi yang pertama, yakni while. Kondisi pertama itu I lebih kecil dari sama dengan N for J sama dengan N, kemudian J lebih besar sama dengan lebih besar dari sama dengan 1, kemudian J minus minus. Cout jika J dengan hasil cout dengan langkah increment I sama dengan I tambah 1. Kita coba jalankan. Masukkan nilai N, misalnya 5. Sorry, ada yang salah di sini. I tambah 1. Bukan 1 tambah 1 ya, I tambah 1. Kita coba jalankan. Akan diminta di sini, masukkan nilai N, maka kita masukkan saja contohnya 5. Nah, akan muncul deretnya seperti berikut. 5, 4, 3, 2, 1 sampai baris ke-5. Baik. Selanjutnya,
kita masuk pada contoh yang ketiga, yakni membuat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Dan yang kedua, buat program untuk memasukkan nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output sebagai berikut. Langsung saja kita akan membuat contoh pemrogramannya. Terlebih dahulu kita buat inisialisasinya. Ini dengan variabel nilai, kemudian for integer i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil sama dengan 100, kemudian i plus plus. Jika, kita masukkan terlebih dahulu variabelnya nilai. Nilai itu sama dengan 0. Nah, kita masuk lagi ke perulangan yang kedua, for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, kemudian j plus plus plus. Jika i modulus j sama dengan 0, sama dengan 0, maka nilai plus 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 kemudian jika variabel nilai sama dengan 2, akan ditampilkan hasil variabel i dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah deret bilangan prima. Selanjutnya kita masuk ke materi array. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array mempunyai nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Dengan contoh tipe data underscore nama array dalam jumlah elemen. Contoh yang pertama kita buat yakni inisialisasinya terlebih dahulu. Misalnya nilai A yang kelima sama dengan 7, 2, 1, 9, dan 5. Dengan inisialisasi tersebut, kita akan melakukan inisialisasi yang kedua, yakni maksimal atau max sama dengan A yang ke 0, I sama dengan 0. Dengan melakukan pengecekan kondisi I lebih kecil dari 5, dan kondisi yang kedua, A sama dengan A yang ke I lebih besar dari max. Dengan melakukan
Apabila kondisinya ini benar, maka akan dilanjutkan dengan inisialisasi yang terakhir, yaitu max sama dengan A yang ke I dengan sebuah langkah increment I sama dengan I tambah 1. Dan apabila kondisi yang pertama itu bernilai salah, maka output max akan tampil dan pemrogramannya selesai. Kita akan membuat contoh pemrograman terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu variabelnya integer A yang kelima sama dengan 7, 2, 1, 9, 5. Kemudian integer yang kedua, yakni variabel kecil sama dengan A yang ke 0, koma, I sama dengan 0. Masuk pada kondisi yang pertama, yakni while I lebih kecil dari 5, jika variabel A yang ke I lebih kecil dari variabel kecil, maka variabel kecil sama dengan A yang ke I. Dengan langkah increment I sama dengan I tambah 1. I tambah 1. Cout variabel kecil. Kita coba jalankan. Nah, nilai terkecil yang di sini adalah nilai 1. Sesuai dengan yang tertera di sini, nilai terbesar yaitu 9, dan nilai yang paling terkecil yaitu 1. Baik, kita masuk pada contoh yang kedua.
Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua, yakni misalnya array A yang ke-10 dan nilai A yang ke-0 sampai nilai A yang ke-9 diinputkan, kemudian akan dicari nilai tertentu, misalnya nilai X. Maka outputnya akan dilihat apakah nilai X tersebut ada atau tidak di dalam array tersebut. Oke, kita akan membuat contoh programnya. Pertama, kita masukkan variabelnya integer A, variabel yang ke-10. Kemudian perulangannya for integer I sama dengan 0. I sama dengan 0. I lebih kecil dari 10 dan I plus plus. Kemudian tampilkan cout variabel A yang ke I sama dengan hasilnya, yakni kita inputkan array sin array A yang ke I. Kemudian kita masuk pada inisialisasi yang kedua, yakni integer X, variabel X. Kemudian cout tampilkan, masukkan nilai yang Anda cari. Sin nilai yang dicari sesuai dengan variabel X. Kemudian kita masukkan tipe data ball. Tipe data ball ini berguna untuk mencari dua kondisi, yakni bernilai benar ataukah salah. Kita tulis di sini ball ketemu variabel ketemu sama dengan false atau salah. Kemudian perulangan lagi for dengan variabel integer I sama dengan 0 I lebih kecil dari 10 dan I plus plus. Jika X sama dengan A yang ke I, maka variabel ketemu itu bernilai true atau benar. Jika kemudian ini adalah perulangan yang kedua, ini jika variabel ketemu menampilkan
dari variabel X itu ada. Kemudian, dan jika kondisi tersebut salah, maka ditampilkan nilai yang dicari ini dari variabel X tidak ada. Tidak ada. Baik. Kita coba jalankan. Nah, kita akan cari nilai, contohnya 10. Nah, nilai yang akan kita cari, contohnya nih, nilai 5, maka nilai 5 itu ada. Kita coba kembali, kita buat bilangan yang tidak ada, kemudian kita cari. Ini 1, 2, contoh bilangan yang kita cari itu 11. Nilai 11 tidak ada. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus array yang terakhir, yakni deret Fibonacci. Contohnya seperti ini. Baik, langsung saja kita buat contoh kasusnya. Seperti biasa, hal yang pertama kita lakukan itu memasukkan variabelnya atau inisialisasinya dengan menggunakan integer A yang ke-10. Kemudian variabel A yang ke-0 sama dengan 0. Variabel A yang ke-1 sama dengan 1. Kemudian perulangannya, yakni for integer I sama dengan 2. Kemudian I lebih kecil dari 10. Dan I plus plus. Maka variabel A yang ke I, variabel A yang ke I sama dengan variabel A yang ke I kurang 1 tambah variabel A yang ke I kurang 2. Selanjutnya perulangan yang kedua, yakni integer I sama dengan 0. Kemudian I lebih kecil dari 10 dan I plus plus. Kita tampilkan sel variabel A yang ke I
Variabel yang A yang ke I itu menampilkan nilai tersebut. Baik, kita coba jalankan. Nah, telah tampil di layar deret Fibonacci yakni 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.